ومتعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bacaannya kita pilih 100 dua dari bawah. Wal muradu biha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa adaman nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum min daraini amin. Alhamdulillah Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin walimatul urus itu hukumnya adalah sunnah muakkadah atau mustahabbah muakkadah, sama juga. Ada urus, ada iris, ya beda ya. Kalau urus akad nikahnya dengan berkumpul suami istri setelah akad nikah, namanya urus. Sementara iris adalah pengantin apa? Perempuan. Bedain ya. Ada urus, ada iris. Makanya dibilang walimatul urus, namanya tuh walimatul urus, resepsi pernikahan. Wal muradu biha ayil walimati, yang dimaksud dengan walimah adalah ta'amun yutakhadu lil ursi wa ghairihi, makanan yang dibuat lil ursi karena ada akad nikah, karena ada berkumpulnya suami istri, wa ghairihi dan sebagainya. Jadi yang dibilang walimah adalah tadi makanan yang dibikin, yang dibuat. Sebab tadi ada akad pernikahan, atau ada berkumpulnya suami istri, atau ada hal-hal yang lain. Contohnya apa? Kalau kita ini seperti ada khitan, namanya walimatul khitan, namanya itu ya, walimatul khitan. Itu sama walimah juga, kan hukumnya sunnah juga. Nah cuma ulama bahas lagi, kalau walimatul khitan ini duitnya buat siapa? Atau orang ngasih buat siapa? Anak atau bapaknya? Orang ngasih buat siapa? Anak atau bapaknya? Anak tuh. Berarti hak siapa? Anak. Bapaknya nggak boleh apa? Itu lebaran sama. Lebaran kan bapak emaknya kaya. Nggak boleh sama. Itu hak ada. Kita suka melanggar tuh, disimpan apa kita boleh, biar gak hilang tuh duit, tapi jangan diapain, jangan dipakai. Kan anak nggak ngerti, masih bocah nggak ngerti. Kita orang tua ngakalin gitu, disuruh muter lebaran. Jadi ingat ya, walimatul khitan itu duitnya buat si anak, si bapak nggak boleh ngambil sebesar pun, si ibu sama nggak boleh tuh. Sekalipun misalnya buat bayar bapak nggak boleh tuh, karena itu sudah merupakan satu kewajiban dari seorang bapak atau seorang ibu tuh. Jadi si bapak pas dapat duit tanggungan dari walimatul khitan si anak, nggak boleh ngambil sebesar pun tuh, kecuali izin dengan tuh anak. Marah tuh anak, kita marah. Anak kita marah. Izin dulu, nah bapak boleh nggak pakai duitnya? Buat apa Pak? Buat bayar tugasnya kemarin buat bayar. Kalau anaknya bilang boleh, ya udah ambil. Nggak boleh ngambil lah, nggak boleh, karena bukan hak kita tuh. Tuh mesti berarti sama itu orang tuh ya, jangan sembarangan tuh. Sama dengan walimatul urus tuh. Walimatul urus itu kan buat perayaan siapa? Si pengantin tuh, nggak boleh langsung ngambil tuh. Si orang tua bilang dulu dengan si suaminya atau si anak perempuannya, bilang dulu, buat bayar itu boleh nggak tuh? Bayarkan kan nggak ada ya.
Jadi kalau niat walimatul urus juga niat kita nggak boleh pengen ngebalikin modal, nggak boleh, nggak boleh. Orang sekarang kan pengen balikin modal. Untung rugi dihitungnya, tadi hitung ya kurang sejuta. Nggak boleh begitu. Niat sedekah gitu ya, niat hadiah, niat sedekah. Ya perhatiin juga tuh, perhatiin kayak begitu. Jadi walimatul khitan tadi duitnya itu tanggungannya buat si anak, si bapak nggak boleh ngambil sepeser pun. Itu ulama sampai begitu bahas tuh, sampai berinci tuh. Ini nanti yang udah tengah itu tahu tuh, amalin tuh kayak begitu tuh. Ya nggak boleh diambil tuh ditanggungan si anak yang dikhitan tadi. Nah tadi walimah tadi adalah makanan yang dibikin untuk tadi adanya pernikahan, akad nikah, atau adanya berkumpul suami istri, atau nanti adanya khitan tadi. Atau wal qudumi minas safari in ta'ala urfan, atau ada orang yang baru pulang dari safar, baru pulang haji, pulang umroh, kan suka ada itu. Ada makanan itu sunnah tuh, itu namanya walimah, namanya itu sama tuh. Jadi orang kan suka kalau ada pulang haji, pulang umroh suka bikin makanan tuh, makan, itu juga hukumnya sunnah, namanya adalah walimah ya. Jadi bukan kebiasaan ya, bukan adat tuh. Atau ada orang yang habis safar berlayar jauh, kemudian dia pulang ke kampungnya, disambut oleh keluarganya, saudaranya dengan makanan, maka itu disebut sebagai walimah. Jadi walimah tadi makanan yang dibuat, yang dibikin sebab adanya akad pernikahan, sebab adanya perkumpulannya suami istri, sebab adanya khitan, atau datangnya seorang dari safarnya. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah, tasduqul walimatu ay tuhmadu, bahwasanya layak, pantas yang disebut sebagai walimah itu apa? Ala kulli da'watin lihadithin sururin, lihadithi sururin, adalah setiap undangan sebab kejadian peristiwa yang mengembirakan. Itu nama walimah tuh, lebih luas lagi nih. Jadi definisi dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang disebut sebagai walimah tadi adalah satu hal yang layak dari satu undangan karena adanya satu peristiwa yang mengembirakan. Jadi apa aja yang mengembirakan, maka sunnah bikin apa? Walimah. Ini menurut daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tapi ingat, selama tidak melanggar hukum apa? Hukum syariat. Jangan ada dangdutan sama dengan gambus. Gambus hukumnya sama, emang itu lain. Yang sekarang orang nyanyi itu bukan lagu-lagu pujian kepada Rasulullah, bukan. Itu sebagai lagu apa? Lagu seperti kita, seperti lagu pop, sama tuh. Karena kita nggak ngerti ya, sehingga istrinya pujian kepada Rasulullah, bukan tuh. Kayak kalau ente pesan gambus, pesan namanya si munsyidnya itu, yang mengundangkan salawatnya itu bilangin, nanti yang didendangin jangan lagu-lagu apa? Lagu-lagu pop, tapi apa? Salawat, pujian kepada Rasulullah, pesan begitu. Kalau nggak dipesan akhirnya campur gambut akhirnya. Awalnya gambus, tengah-tengahnya apa? Gambut. Jadi orkes gitu. Enggak masih jadi doa sampai situ gitu. Perhatiin yang udah ngaji itu ya, jangan sampai begitu. Jadi ulang lagi dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan walimah itu layak patut atas setiap undangan karena peristiwa yang menggembirakan. Yang dibilang surur adalah insyarahu sadri biladdatin fiha tuma'ninatus sadri ajilan wa ajilan, lapangnya dada kita dengan satu kenikmatan dari Allah yang ada padanya ketentraman dada hati kita di dunia dan di akhirat. Jadi ukuran yang dibilang as-surur itu ketenangan, ketentraman dunia dan akhirat. Ingat itu ya. Nah, sementara wa amal farah, adapun kalimat farah, fahuwa insyarahu sadri biladdatin ajilatin ghairi ajilatin, adalah keluasan dada atau hati kita dengan satu kenikmatan, tapi yang dunia, tapi bukan ada, bukan akhirat tuh. Senang dunia doang, tapi nggak sampai dari akhirat. Itu namanya al-farah. Jadi bedakan. Kalau peristiwa ini mengembirakan dunia akhirat, namanya adalah as-surur. Tapi kalau dunia doang namanya al-farah tuh.
Jadi bedain, sampai ulama sampai ngerinci gitu kalimat as-surur dengan kalimat al-farah. As-surur kegembiraan dunia akhirat, sementara al-farah kegembiraan dunia saja itu. Nah, yang ditutup oleh syariat adalah tadi itu. Jadi adanya walimah sebab ada peristiwa yang mengembirakan, tapi mengembirakan dunia dan apa? Dan akhirat. Makanya kita nggak boleh ngadain walimah sembarangan tuh, nggak boleh. Jangan mudah orkes dangdut. Kalau mudah gambus tadi pesan nama yang nyanyinya selawatan aja, pujian kepada Rasulullah aja, jangan macam-macam tuh. Mainkan gambus joget ya, kan nyanyi perempuan, joget di atas. Emak-emak yang dibawa pakai jilbab apa? Joget juga, mungkin maksiat tuh, kan maksiat sama, pakai jilbab sama. Ya, pakai jilbab. Ada waktu ada acara di Jawa Barat, ada diundang ya Allah pakai jilbab joget-joget. Pas ke Jakarta sama gitu juga, joget-joget juga di Jakarta. Siap. Itu namanya bukan asrur tapi apa? Al-farah, kegembiraan hanya sebatas dunia. Kalau asrur, kegembiraan dunia akhirat. Yang kita cari asrur bukan al-farah. Perhatikan tuh ya, nanti kalau nanti ngadain akad nikah insya Allah walimatul urus, nah, nanti anak ente sampai kawin sampai nikah, perhatiinnya seperti itu tuh, jangan sembarangan tuh. Jangan suka jariah maksiat, jangan suka jariah dosa, jangan suka jariah dosa atau maksiat, orang ikutin pada akhirnya. Wa bi ayyi syai'in awlama minal mat'umi wal masyrubi jaza. Dengan apapun seseorang mengadakan walimah, makanan atau minuman, maka hukumnya boleh apa aja, nggak mesti macam-macam. Yang penting ada makanan, ada minuman, boleh terserah, nggak masalah. Misalnya cuma bisa senampan doang, 5 nampan doang, yang penting ada apa? Makanan, ada minuman, itu disebut sebagai walimah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو بيئة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله البدء والتلاهي بدء bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah ala ni'amillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida walhamdulillah rabbil alamin ya rasul Allah salamun alayka rabbi ashani wa darajiyah
رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. هدانا الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.